45, "Lepaskan nyonya kami! Koko!" teriak pengawal Raina yang kini tidak bisa menahan diri untuk tidak menolong nyonya kesayangan mereka. "Kalian hanya berdua? Di mana Elvano? Apa dia tidak khawatir dengan istrinya?" "Aku yakin tidak," ucap pria bertopeng itu tersenyum licik. "Dia malah berdebah!" teriak pengawal itu menyerang pria itu dengan melayangkan tendangan keras ke bagian perut pria bertopeng itu hingga pria itu terdorong ke belakang. "Hahaha, kalian hanya pengawal rendah. Kalian tidak sebanding denganku. Begaki!" Pria itu kini melangkah mendekat ke arah pengawal itu, kemudian memukul rahang pengawal itu. "Kalian habisi mereka. Biar wanita itu melihat kematian dua pengawalnya itu," ucap pria bertopeng itu kepada pengawalnya. Aksi pukul-pukulan pun terjadi di depan mata Raina. Raina yang menyaksikan aksi pukul-pukulan itu pun bingung mengapa dia sangat menyukainya. Tapi di satu sisi Raina takut pengawalnya terjadi apa-apa. "Tunggu, di mana Kadelair itu, apa dia? Atau ini ulah si bekicot saat aku keluar mansion tadi?" guman Raina dalam hati. Pria bertopeng itu merasa jengah, dia mengeluarkan pistolnya dari balik saku jaketnya. Dia menembak pengawal Raina tepat di bagian kepala. "Duorar! Duor!" Pengawal Raina akhirnya tewas. Raina yang melihat aksi tembak itu, dia terkejut, namun ekspresi wajah Raina terlihat sangat datar. Tidak ada ketakutan sedikit pun ketika melihat itu. Bahkan Raina menunjukkan senyuman yang mampu mengintimidasi seseorang. Pria bertopeng itu merasa terkejut melihat raut wajah Raina. Namun dia memilih mengabaikannya, pergi dan melambaikan tangannya kepada Raina. Kini air dalam tabung tempat Raina berada mulai terisi, bahkan sudah sampai mengenai mata kakinya. "Sudahlah, aku sudah pasrah. Lagi pula perutku mengapa masih sakit?" guman Raina dalam hati. "Ya Tuhan, apakah seperti ini rasanya menuju kematian? Ah, jika aku mati setidaknya masukkan aku ke dalam surga ya Tuhan. Dunia sudah sangat menyiksaku. Masa kau tega menyiksaku ketika sudah mati? Udah matinya dibunuh orang lagi. Haft, malangnya nasibmu monyet kecil." Lirih Raina dalam hati mengingat dirinya, terlebih lagi air itu sudah hampir selututnya. Kini Elvano terlihat sangat khawatir. Bahkan dari wajah sangarnya itu menetes air mata. "Hendra, mengapa kau membawanya sangat lambat?" "Pantas saja Raina memanggilmu bekicot. Kau lama sekali, sialan," ucap Elvano mengumpati Hendra. "Ini sudah kecepatan tinggi tuan. Lagi pula kau dan nyonya sama saja. Cepatlah, jika kita telat Raina akan pergi meninggalkanku selamanya, bangsat," teriak Elvano. Hendra tahu ini pertama kalinya tuannya seperti ini. Bahkan dulu ketika bersama Laura, dia tidak pernah menunjukkan kekhawatiran sejauh ini. Terakhir kali dia sekhawatir ini ketika Nyonya Daina dikatakan meninggalkan akibat kecelakaan. Perjalanan memakan waktu 1 jam lebih itulah membuat Elvano semakin frustasi. "Takkan kubiarkan mereka hidup. Siapapun yang menyakiti Raina akan berurusan denganku," ucap Elvano memukul keras dashboard mobilnya. Terlihat Raina kini sudah meneteskan air matanya. Air itu sudah memenuhi sampai bagian lehernya. Tubuhnya mulai kedinginan. Lambat laun air itu semakin memenuhi wajahnya. Raina mendongak ke atas agar dia bisa mendapatkan udara. "Gabriel! Aku takut! Tolong!" teriak Raina. Raina tahu sekuat apapun dia berteriak itu takkan mengubah keadaan yang ada, suaranya takkan terdengar sampai keluar. Tubuh Raina semakin melemah, bahkan kram dalam perutnya semakin sakit. "Siapapun tolong!" teriak Raina. Kini air mulai memenuhi mulutnya. Air mulai memenuhi dirinya. Sekuat tenaga Raina mencoba bertahan, namun apapun keadaannya tetap sama, kini dia pasrah dengan hidupnya. Kini Raina mulai memejamkan matanya, dia mengingat pertemuannya dengan Raina. Pertemuan saat pertama kali Elvano yang meminta Raina membawanya pergi dari kejaran musuh. Elvano yang menolongnya ketika bermasalah di high school.
Elvano yang selalu menolongnya ketika Elvano memaksanya menikah, bahkan setiap kali Raina bangun Elvano lah yang menjadi candunya. Raina mulai terengah-engah bahkan dia sudah mulai lelah. Raina tersenyum sambil menatap ke depan air sudah memenuhi dirinya. Raina memejamkan matanya untuk menghilangkan rasa takutnya. Elvano tersentak tiba-tiba dia kepikiran Raina. "Berapa lama lagi?" teriak Elvano. "Sebentar lagi, Tuan." Mobil Elvano pun terhenti di sebuah gudang kumuh. Elvano dengan cepat mengambil glove-nya. Dia memasuki gedung itu. Terlihat sangat sepi, tidak ada satupun orang. "Raina, sayang, kau di mana?" teriak Elvano terus menyusuri gudang itu. "Nyonya! Nyonya Raina!" teriak Hendra. "Monyet kecil! Di mana kau, monyet kisil?" teriak Elvano keras. Sampailah Elvano masuk ke dalam tempat Raina yang telah tenggelam di dalam tabung itu. "Sayang," ucap Elvano menatap Raina yang sudah tidak sadarkan diri. Elvano mencari tempat dari mana Raina bisa sampai di dalam itu. Tidak ada celah atau pintu masuk tabung itu kecuali dari atas. Tinggi tabung yang mencapai 8 meter itu membuat Elvano frustasi. "Kalian pecahkan tabung itu," ucap Elvano kepada pengawal yang mengikutinya. Hendra yang baru saja masuk melihat pengawal yang dia urus sudah terkapar bersimbah darah. "Nyonya!" teriak Hendra. Dia melihat Elvano yang frustasi memikirkan bagaimana cara untuk masuk ke dalam itu. Elvano melihat katrol dan berusaha menghidupkannya, tapi Elvano melihat mesin itu telah dihancurkan. "Sayang, bertahanlah. Aku tidak memaafkan diriku jika kau sampai pergi meninggalkan aku," guman Elvano dalam hati. Para pengawal itu terus menembak tabung itu, namun peluru tidak mampu menembus tabung itu. Hanya terlihat retakan saja. Elvano kini memanjat katrol itu, agar dia bisa masuk ke dalam tabung itu. Tidak lupa dia membawa glove-nya. Dia terus menaiki katrol itu. Saat telah sampai di atas, dia melompat masuk ke dalam tabung yang airnya hampir memenuhi tabung itu. Elvano menyelam untuk sampai ke dalam untuk membuka ikatan Raina. Ikatan itu ternyata borgol. Kaki dan tangan Raina diborgol. Itulah sebabnya Raina tidak bisa membuka ikatannya. Elvano menatap wajah Raina yang terlihat sangat pucat. Elvano mencoba memberikan udara untuk Raina. Namun Raina tidak merespon apapun. Terpaksa Elvano menembak borgol itu. Setelah lepas, Elvano kini menembak borgol bagian kaki Raina. Elvano kini menembak tabung itu dari dalam agar tabung itu bisa hancur. Sekuat tenaga hingga peluru itu habis, namun tetap tabung itu tidak menandakan apapun untuk hancur. Elvano membawa Raina ke atas. Dia melihat Hendra yang telah berada di atas katrol itu, kemudian memberikan tali kepada Elvano. Elvano membuka kemejanya. Tangannya tetap menggendong Raina. Elvano berusaha sekuat tenaga untuk terus mengapung di atas hingga kemeja Elvano terlepas. Elvano mengikat kemeja itu dengan tubuhnya dan Raina, agar Elvano dengan mudahnya membawa Raina. Kini tali itu mulai mengangkat tubuh Elvano dan Raina dibantu oleh pengawal dan Hendra. Bahkan sampai di atas, Elvano kini harus berusaha menurunkan istrinya itu. Elvano merasakan tubuh Raina yang sangat dingin. "Bangun! Sayang, aku di sini," bisik Elvano. Kini mereka telah sampai di luar itu. Elvano mencoba membangunkan Raina. Elvano menangis. Elvano berusaha memberikan nafas buatan kepada Raina, namun Raina tidak ada respon apapun. "Nomor, jangan tinggalkan aku. Bangun!" ucap Elvano menangis. "Tuan, kita harus bawa Nyonya ke rumah sakit sekarang. Nadinya masih ada tapi terasa sangat lemah." "Kau betul," ucap Elvano menggendong tubuh Raina ala bridal style. Dengan berlari dia menuju mobil mereka. Pengawal membuka pintu mobil itu. Diikuti oleh Elvano yang membawa Raina. Sedangkan Hendra kini membawa pergi mobilnya dengan kecepatan tinggi. "Hendra, cepat!
Ucap Elvano kini menangis. Tidak hanya Elvano, bahkan Hendra merasa sedih dari matanya mengalir air mata. Semua terasa seperti sangat mencekam saat mereka mengetahui keadaan Nyonya Daina. Hendra lebih cepat. Iya tuan, ini sudah kecepatan penuh. Raina bangun. Jangan pergi, kumohon. Maafkan aku sayang. Raina, sayang bangun ya. Monyet kecil bangun, aku tidak ingin kau pergi. Maafkan aku. Aku sangat mencintaimu Raina. Jangan pergi sayang. Kumohon. Jika kau pergi aku takkan memaafkan diriku. Jadi bangunlah. Sekarang. Please. Raina Arlen Patra bangun. Ucap Elvano mengguncangkan tubuh Raina. Butuh berapa lama lagi Hendra? 5 menit lagi tuan, bersabarlah. Kau bilang bersabar, nyawa istriku dalam bahaya. Teriak Elvano. Dia terus menggenggam tangan Raina yang terasa dingin. Beberapa kali dia mencium puncak kepala istrinya itu. Kini mereka telah sampai di rumah sakit. Elvano menggendong tubuh istrinya itu. Seluruh mata menatap ke arah Elvano. Bagaimana tidak, pria tampan itu kini bertelanjang dada. Tubuh yang menjadi favorit Raina kini terekspos bebas. Seluruh wanita yang berada di rumah sakit itu kini merasa mendapatkan pemandangan indah. Bahkan suster dan dokter wanita itu kini tak bisa lepas dari kotak-kotak yang tersusun rapi di bagian perut Elvano. Hendra sudah berteriak kepada suster dan dokter di sana untuk menyiapkan kamar untuk Raina. Kini Raina telah masuk ke dalam ruangan. Elvano dilarang masuk. Elvano terus memaksa untuk masuk, namun Hendra harus menahan tubuh tuannya itu. Terlihat sekarang Elvano terlihat mondar-mandir di depan pintu rumah sakit itu. Terlihat dari kaca itu kini dokter sedang menangani Raina. Elvano terus menatap wajah Raina yang kini dipasang oleh banyak alat bantu pernafasan. Dokter berusaha sekuat tenaga dokter mencoba memompa denyut jantung Raina, agar air yang tertelan keluar. Elvano menangis menatap kenyataan bahwa Raina sekarang sedang berjuang hidup. Hendra menyadari rasa takut sang tuan yang tengah menatap sosok wanita yang telah membuat warna di hidupnya. Monyet, bertahanlah. Lirih Elvano menatap ke arah tempat Raina terbaring dan sedang ditangani oleh dokter. Tuan, ganti pakaian Anda lebih dulu. Nona Riana pasti akan baik-baik saja. Ucap Hendra kepada Elvano. Namun tidak ada sedikit pun respon dari sang tuan. Hendra tahu tak ada gunanya memaksa sang tuan, karena hanya akan membuat seorang Elvano kehilangan akal jika dipaksa. Hampir 1 jam berlalu. Kini dokter keluar dari ruangan itu. Bagaimana istri saya, dok? Ucap Elvano kini menatap tajam ke arah dokter itu. Istri Anda mengalami gagal jantung dan hampir saja kita kehilangan dia, tuan. Ucap dokter itu. Terus bagaimana sekarang? Nyonya mengalami koma. Sampai kapan dia akan terbaring? Saya tidak bisa memastikan, tuan. Tapi ada satu hal yang membuat kami harus bekerja ekstra untuk memastikan 2 nyawa. 2 nyawa? Maksud Anda? Anda tidak tahu, tuan, apa yang terjadi dengan istri Anda? Tidak, saya tidak tahu. Yang saya tahu istri saya tenggelam dan kini terbaring. Jadi kali ini tuan akan mendapatkan 2 berita menyedihkan dan bahagia. Maksud Anda? Berita bahagianya adalah istri Anda sedang hamil, untung saja dengan cepat dia ditangani. Dan berita sedihnya, saya tidak bisa memberikan kepastian akankah ibu dapat bertahan. Bagaimanapun kami tidak bisa melakukan banyak hal karena posisi istri Anda sedang hamil muda, perkiraan janinnya masih berumur 1 minggu. Jika ibu terus dalam keadaan tidak sadarkan diri maka akan berakibat fatal kepada janinnya. Dan bisa saja keduanya tidak akan selamat, tuan. Maksud Anda istri saya mengandung anak saya? Ya, tuan. Istri Anda sedang mengandung dan dalam janinnya terdapat kehidupan baru. Saya berharap Nyonya mampu bertahan dan janinnya juga mau berjuang dengan sang ibu. Ucap dokter kini pelan. Lakukan apapun yang terbaik dan berikan juga dokter-dokter terbaik untuk menanganinya. Ucap Elvano kini menatap sendu ke arah wanita yang tengah terbaring. Apa saya sudah bisa melihatnya? Iya, tuan, Anda sudah bisa melihatnya.
Dan saya permisi untuk segera menyiapkan panggilan kepada dokter khusus untuk menangani istri Anda. Hendra urus segalanya. Ucap Elvano kini masuk ke dalam ruangan istrinya itu. Kini Elvano duduk di sebelah Raina, menggenggam erat tangan yang saat ini terlihat sangat pucat. Elvano menyentuh lembut telapak tangan Raina, mencium tangan mungil istrinya itu. Tak henti-hentinya Elvano mencium punggung telapak tangan Raina. Sayang, bangunlah. Lirih Elvano pelan. Elvano kini menangis di samping Raina. Hatinya sangat hancur melihat wanita itu. Maafkan aku, Lirih Elvano. Next time. Hai guys.